Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita berdua, yang dimana kita akan melanjutkan sesi praktik membuat admin panel menggunakan filamen. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah mengikuti workshop filamen ya dengan judul Build Your First Admin Dashboard with Filamen. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkannya teman-teman. Karena kan di workshop yang sudah teman-teman ikuti mungkin terlalu banyak trouble sehingga waktunya tidak cukup teman-teman. Makanya di sini kami membuatkan video ini. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi praktik, di sini kita akan flashback dulu nih terkait materi yang sebelumnya udah dijelaskan supaya teman-teman mengingatnya kembali. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke dalam modulnya. Nah, di sini yang pertama ada pengenalan apa itu Laravel. Teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu Laravel? Atau masih ingat nggak? Oke, kalau udah pada lupa mungkin aku bantu ingetin. Laravel adalah framework PHP berbasis MVC, model view controller yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan aplikasi web di Laravel. Pengembangan aplikasi web. Laravel dikenal karena sintaknya yang elegan dan ekspresif, sehingga kode lebih mudah dibaca dan dipelihara. Nah, teman-teman bisa fokus ke yang ini aja. Jadi Laravel itu adalah sebuah framework PHP atau alat bantu untuk PHP. Jadi kita nggak perlu buat konfigurasinya secara manual. Jadi Laravel sudah menyediakannya. Teman-teman nggak perlu susah-susah. Dan dia berbasis MVC, di mana nanti ada penjelasannya tersendiri. Gimana, udah pada inget belum teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada apa itu MVC? Nah, di sini MVC itu kan tadi ada di Laravel. Jadi MVC itu adalah singkatan dari model view controller, yaitu pola arsitektur yang digunakan untuk memisahkan logika aplikasi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, ada model, bagian yang berhubungan langsung dengan data dan logika bisnis, contoh mengambil, menyimpan, dan memproses data dari database. Kemudian yang kedua ada view, bagian yang menampilkan data kepada pengguna atau dia menampilkan antar muka atau UI. Tentunya teman-teman udah belajar belum UI UX di perkuliahan teman-teman. Terus selanjutnya controller, di mana bagian yang menghubungkan model dan view. Jadi controller ini bertugas menghubungkan model dengan view, bertugas menerima input dari pengguna, memprosesnya menggunakan model dan mengembalikannya melalui si view. Oh ya, di view ini nanti dia akan uh, si controller ini akan menampilkan hasilnya melalui si view ini. Dihubungkan melalui model, lalu view, sehingga tampilan nanti di bagian view ini tampilannya. Nah, gitu teman-teman penjelasan dari MVC. Oke, selanjutnya ada pengenalan filamen. Filamen adalah sebuah toolkit berbasis PHP yang dibangun khusus untuk Laravel, yang digunakan untuk membuat admin panel dan berbagai komponen antarmuka UI secara cepat dan elegan. Filamen dirancang dengan modular dan memanfaatkan sepenuhnya fitur Laravel, sehingga proses integrasi dengan proyek Laravel menjadi lebih mudah.
Nah, jadi filamen sendiri merupakan toolkit ya atau alat khusus untuk Laravel nih, teman-teman. Untuk dipergunakan mempermudah developer untuk membuat admin panel dan berbagai komponen antarmuka supaya lebih cepat. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari penjelasan yang tadi, semoga teman-teman udah ingat kembali di uh, pada penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi. Jadi, yang pertama itu ada persiapan instalasi. Teman-teman harus install PHP versi 8.1 atau lebih tinggi. Tapi di sini di video ini kita gunakan yang 8.1 aja supaya sama semuanya. Kemudian komposernya, teman-teman bisa klik link yang ada di modul ini. Dan Laragon. Di modul juga udah ada Laragon. Sorry. Kepencet. Sorry, kepencet. Nah, di sini di modul sini sudah ada ya, teman-teman. Lalu langkah instalasi Laravel melalui Laragon. Buka Laragon, terus klik kanan, nanti Quick App, kemudian kita bisa membuat project Laravel. Nanti kita akan langsung praktekin aja yang ini, terus instalasi VS Code yang dibutuhkan. Nah, oke, teman-teman. Di sini kan sudah disuruh download PHP, Composer, dan Laragon. Teman-teman jangan lupa install VS Code ya. Karena buat kode editor atau kita menulis kodenya nanti di VS Code. Jika udah, kita langsung buka VS Code-nya aja. VS Code. Nah, di sini kita bakal instalasi yang dibutuhkan ya, extension-nya. Yang pertama ada PHP IntelliPens. Teman-teman bisa cari di bagian sini, extension, ketik PHP IntelliPens. Nah, ada nih yang gambarnya gajah. Nanti teman-teman tinggal klik di bagian sini install atau nanti ada di bagian sini nih ketika mencari. Cuman di sini saya sudah install jadi tidak ada tulisan installnya. Oke, lanjut install selanjutnya MySQL. Nah, kita cari MySQL. Sorry typo. MySQL. Nah, di sini nih yang gambarnya seperti ini. Nah, teman-teman install aja seperti yang sebelumnya. Nanti kalau sudah diinstal itu bakal muncul tanda seperti ini nih di bagian samping, di bagian sidebar-nya, database. Nah, ini gunanya buat ini ya, teman-teman, kayak penggantinya PHPMyAdmin. Jadi teman-teman tidak perlu bolak-balik buka PHPMyAdmin, cukup buka di VS Code aja, tinggal klik set. Nanti ada create connection, nanti panduannya akan kita lakukan juga. Tapi nanti aja, sekarang kita install dulu extension yang lain. Selanjutnya ada Prettier untuk mempercantik, untuk memperindah gitu lah, merapihkan kode kita. Langsung aja di sini klik Prettier. Teman-teman bisa cari yang ini nih. Yang ini ya, yang Prettier Code Formatter.
Nanti teman-teman langsung install aja. Oke, selanjutnya autocomplete, autocomplete, auto, sorry, auto Nah, nanti ada nih autocomplete tag. Teman-teman bisa nanti install aja. Auto rename tag juga. Nah, di sini ada nih auto rename tag. Tinggal install aja nanti. Terus yang terakhir Laravel Blade Formatter. Laravel Blade. Nah, ini yang gambarnya logo Laravel ya teman-teman. Teman-teman tinggal install aja. Nah, oke, kita sudah berhasil instalasi code extension VS Code yang kita butuhkan. Kita silang aja. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat projectnya. Kita buka Laragon dulu. Nah, teman-teman di sini nanti di start all dulu. Seperti ini. Sebentar. Teman-teman klik start all. Nah, kalau udah, teman-teman klik kanan atau pencet yang menu ini. Terus quick app. Teman-teman pilih Laravel. Di sini teman-teman bisa menuliskan nama dengan bebas sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Cuman di sini saya membuat namanya dapur kue. Nah, nanti otomatis saat kita klik OK, database-nya itu akan dibuatkan dengan nama project Laravel kita. Di sini namanya dapur kue, nanti database dapur kue akan dibuatkan oleh si Laragon ini. Nah, sangat canggih bukan? Oke, kita langsung aja klik OK. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Oops, sorry. Sebentar. Ini kenapa? Coba pakai nama yang lain. Sepertinya saya sudah punya. Dapur cake. Dapur cake. Coba. Bisa nggak nih? Nah, oke, bisa. Sepertinya tadi saya sudah mempunyai nama yang sama. Jadi ada error. Teman-teman harus bikin namanya tuh yang unik atau beda. Nggak boleh sama dengan project yang telah kita buat. Oh ya, sebelumnya di sini PHP-nya ya teman-teman, diatur dulu nih. Jadi tadi sebelum install harusnya kita mengatur dulu versi PHP-nya. Nah, di sini saya sudah atur versi PHP-nya yang 8.1, tinggal diklik aja. Ini versi PHP bawaan Laragon ya. Kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai. Nah, di sini downloadnya install projectnya udah mau selesai teman-teman. Kita pencet yes aja. Nah, kalau udah kita langsung ketik di sini kode spasi titik.
Nah, sebelum itu kita lihat modul dulu. Nah, di sini kita bakal lakuin. Nah, oke, di sini kita langsung ke settingin aja di bagian env. Jadi di env, jadi pada saat kalian membuat project itu bakal muncul di env, teman-teman. Ada file env. Teman-teman bisa buka, terus di sini kan ada DB connection, host, port, database, username, password. Teman-teman bisa samain di sini kita menggunakan MySQL. Terus di sini portnya 127.0.0.1, portnya 3306. Nah, di sini nama databasenya samain kayak nama project kita yang tadi kita buat ya, teman-teman. Di sini tadi kan namanya dapur. Username-nya root, passwordnya kosongin aja. Kemudian di sini ada file system disk, kita ubah jadi public. Nah, udah nih teman-teman. Terus juga selanjutnya kita buat terminal. Di sini ya, titik 3, kemudian new terminal. Nah, di sini kalian ketikkan php artisan storage link supaya nanti file yang ada gambar yang kita inputkan itu bisa masuk ke dalam storage yang ini. Oke, kita tunggu. Nah, udah. Sekarang udah terhubung berarti. Nah, selanjutnya kita akan membuat model dan migration. Langsung aja di terminal yang tadi kita ketik php artisan make titik 2 model. Di sini ketikkan nama modelnya. Yang pertama kategori. Terus kita tulis min m. Min m ini artinya migration. Kita membuat model sekaligus migrationnya. Jadi nggak perlu buat migration manual lagi nantinya. Kita enter aja. Nah, kalau udah kita buat yang produk. Di sini nama model itu tunggal ya atau singular, bukan jamak. Jadi disarankan menggunakan kata tunggal, bukan jamak. Langsung aja di enter juga. Nah, nanti kalau udah yang model bakal muncul di app model. Nah, di sini udah ada. Terus kalau yang migrationnya ada di database migration. Nah, di sini ini kategoris, terus yang paling bawah produk. Nah, kalau keempat migration ini tuh dibuatkan otomatis oleh Laravel. Kalau yang tadi dua ini kita buat secara manual melalui command line. Nanti kita bakal edit-edit di sini. Nah, selanjutnya kita bakal modifikasi migrationnya. Di sini kita copy aja. Kita copy. Nah, udah nih teman-teman. Lalu di bagian produk juga sama. Kita cari produk.
Nah, ini di produk kita copy. Kemudian pastenya di bawah ID ya, di bawah ID. Nah, udah jadi di produk ada name, slug, dan icon. Nanti bakal kita isi di bagian admin panel. Kemudian di produk ada kategori ya, berelasi terhadap kategori ID. Terus dia memiliki name, nama produk, price, harga produknya, stok, jumlah produk, dan terakhir description. Sebentar, kita lupa satu lagi, ada thumbnail buat masukin gambar si produknya nanti. Nah, udah. Nah, kalau udah kita langsung ke bagian kategori, ke model, terus lalu kita edit bagian kategori dulu. Kita buat protected field label. Kita akan membuat variabel protected namanya field label. Kita masukin yang tadi kita taruh di migration kategori, ada name, flag, dan terakhir ada icon. Nah, jadi kita buat variabel field label ini buat ngasih tahu ke Laravel. Jadi si name, slug, dan icon ini itu bakal kita isi secara manual ataupun diisi melalui controller. Nah, kalau ID ini kan dia bakal di generate otomatis oleh sistem, jadi nggak perlu kita masukin di dalam kategori. Timestamp juga sama kayak ID, kita nggak perlu masukin ke kategori. Nah, cukup 3 item ini aja. Kemudian yang di produk juga sama. Di sini ada kategori ID, name, price, stock, description, thumbnail. Kita buat protected field label sama dengan kategori ID, name, tadi apalagi description, thumbnail, dan terakhir thumbnail, price, terakhir stock. Nah, jadi di sini udah nih. Jadi disamain sama yang ini ya. Ada kategori name, price, stock, description, thumbnail. Yang dua ini nggak usah nih, yang ID sama timestamp. Nah, kemudian di sini kan dia harusnya berelasi terhadap produk. Ya, di sini ada kategori ID, kolom yang jadi foreign key. Kalau teman-teman udah belajar foreign key, nah kita buat di sini public function kategori, kita return this belongs to kategori class. Nah, ini dibacanya gimana? Dibacanya produk hanya milik kategori. Maksudnya gimana? Jadi si produk itu memiliki satu kategori doang. Jadi nggak bisa lebih dari satu. Makanya di sini makanya belongs to. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya hanya. Kalau hanya kan berarti hanya milik seorang. Gitu teman-teman. Sebenarnya masih banyak relasi yang lain kayak many has many, seperti itu teman-teman.
Oke, kita save. Yang ini juga di save dulu teman-teman. Pokoknya setiap teman-teman melakukan perubahan itu jangan lupa di save dulu ya. Kalau masih ada tanda putih-putih seperti ini itu di save dulu, Ctrl S. Nah, nggak cuma di model doang tapi semuanya. Nah, oke, kalau udah di save semua, kita bakal lakuin ini, PHP Artisan Migrate Fresh. Teman-teman bisa buka terminalnya, ketik PHP Artisan Migrate Fresh. Nah, kalau udah langsung nih dibuatin, eh, di apply yang tadi kita buat migrasinya. Dan jadi nanti bakal muncul table-table yang udah kita buat. Tadi kan ada kategoris produk. Kita buka di sini database. Oh iya, di sini kita belum connect dulu. Kita connectin dulu. Diuncet aja, create connect. Username-nya root, passwordnya kosongin aja. Klik connect. Nah, udah connect nih. Kita cari dapur cake. Nah, nih. Tuh, udah ada user, produk, ada kategori ID, name, price, stock, description, thumbnail. Terus kenapa di sini ada created ad dan updated ad itu dibuatin otomatis ya teman-teman oleh Rafaelnya. Selanjutnya di kategori juga nih udah nih name slash icon. Nah itu ya teman-teman. Nah oke, selanjutnya kita langsung install filamennya ya teman-teman. Kita panggil dulu package filamennya. Kita close out. Di terminal kita ketik composer 2.0. Kita pakai yang 2.0. Kita enter aja. Kita tunggu sampai selesai. Mungkin agak lama ya teman-teman. Ups. Berapa nih? Ini agak nge-lag. Bentar, kita ketik composer clear cache. Soalnya agak nge-lag ya teman-teman. Kita copy aja yang di sini. Kita paste composer require filament. Oops, sorry, salah. Kita ke dokumentasinya dulu. Kita lihat di bagian filament.com kita buka. Nah, di sini, oops, sorry, supaya teman-teman tahu nanti di sini aku buka manual aja. Nah, nih di sini kalian bisa lihat dokumentasinya. Get started. Kita pilih yang 2. Nah, tinggal di copy aja.
Nah, di sini udah lagi install berhasil. Kita tunggu. Jadi teman-teman buka ininya dulu ya di sini filamenphp.com. Dokumentasinya ada di kita karena kita bagian installation. Di sini ada nih. Kita tunggu, ini agak lama. Kita tunggu sebentar. Nah, udah nih. Udah, kita lanjut. Kita membuat user. Nah, teman-teman bisa paste copy yang di sini. Copy di sini. Pastekan aja di terminal teman-teman. Enter. Nah, di sini name kita bakal membuat user buat login ke admin panelnya nanti. Name-nya bebas aja, sesuai yang teman-teman mau. Emailnya juga bebas. Passwordnya juga bebas. Di sini no aja. Nah, di sini kan ada, jangan lupa nanti diingetin ya, jangan sampai kalian lupa password sama emailnya. Intinya setiap kita melakukan migrasi ke database, kita harus selalu melakukan ini. Lupa, karena nanti kan kalau misalnya kita migrate fresh, sorry, bukan migrate, tapi migrate fresh, nanti kan tabel user itu bakal kosong. Nah, di sini kita harus membuat lagi kalau misalnya kita habis melakukan migrate fresh. Buat PHP Artisan Make Filament User. Nah, seperti itu. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat resource-nya ya. Kita lihat sini. Nah, di sini kita akan memodifikasi bagian resource. Kita buat dulu di sini PHP Artisan Make Filament Resource kategori. Kita ketik PHP Artisan Filament make filament resource kategori filament strip resource kategori. Jadi teman-teman bisa ketikkan PHP Artisan Make Filament Resource. Di sini nama resource-nya apa? Di sini kan kategori. Jadi kita tulis kategori. Enter aja. Sukses. Selanjutnya kita akan membuat yang bagian produk. Diketik aja produk. Nah, udah kita buat. Nah, nanti kalau udah buat, nanti bakal muncul di dalam folder app. Nah, filament terus resource. Nah, di sini kita bakal otak-atik yang di kedua file ini nih. Kategori sama produk. Kalau yang di sini nggak perlu. Kita nggak bakal main-main sama yang ini dulu, tapi kita bakal main-main dengan yang ini. Kita bakal edit di sini. Teman-teman bisa ketik manual forms komponen
Yang pertama itu ada file upload make, namanya icon. Nah, jadi di bagian from ini kita bakal inputkan apa yang tadi kita mau input. Nah, di model kan tadi kita bakal input ini nih, name slash icon. Nah, di kategori resource kita tinggal tulis aja. Jadi kita tulis manual forms components file upload make icon. Kita yang pertama bakal input icon, kemudian yang kedua ada ini, tinggal kita copy aja, kita paste. Yang kedua text input. Kalau yang file upload ini buat upload gambar ya teman-teman, buat upload file, karena icon ini kan berbentuk file nantinya. Text input make name, kita kasih dia reactive, terus di bounds 1000. Nanti kita bakal kasih reaktif, artinya setiap perubahan itu bakal nanti ditangkap, atau nanti kita bisa nangkep buat ditaruh di dalam Slack. Di sini delay-nya 1000. Oke, atau teman-teman bisa salin di sini. Tadi kita lupa nambahin required. Harusnya ada required. Nah, seperti ini. Icon required. Required karena harus wajib di input, nggak boleh kosong. Terus dikasih, terus yang di name itu dia reaktif, buat nanti kita tangkap di sini nih. After state update, kita isi kolom Slack yang ini dengan value si nama ini. Jadi misalnya kita input nama produknya Nastar, nanti otomatis Slack-nya bakal terisi Nastar juga. Seperti itu kira-kira gambarannya. Di sini kita belum import, kita import. Klik kanan, import class. Kita pilih yang Illuminate Support STR. Nah, ini. Atau teman-teman bisa nulis manual juga di sini. Use Illuminate Support. Sorry. L-nya 2. Illuminate Support STR. Nah, teman-teman bisa ketikkan manual. Jangan lupa di save. Selanjutnya bagian table kita bakal isikan yang ini. Kalau tadi kita inputnya icon name Slack, kita bakal taruh ini juga, supaya nanti di display itu ada icon name Slack. Nanti pokoknya bakal ada lah, kita praktekin. Terus di sini ada action buat nanti fitur, ada teman-teman bisa ngasih fitur delete, update, view. Nah, di sini kita bikin bikin action, edit, view, dan delete.
Nah, udah di sini. Selanjutnya yang produk. Selanjutnya kita edit yang produk. Di form kita copy paste. Nah, di sini ada, kalau kita copy paste biasanya ada error nih sintaks. Jadi si kurung siku dengan strip harus satu baris ya, nggak boleh misah. Nah, gini. Nah, oke. Selanjutnya di bagian sini, di bagian table, columns kita paste. Nah, udah. Selanjutnya di bagian action, sama kita buat nanti ada action edit, view, dan delete. Nah, udah nih teman-teman. Kita bisa run. Kita langsung running aja di sini. Kita ketik php artisan set. Nah, udah jalan, kita buka. Diklik control klik atau bisa di copy, di paste di sini. Nah, udah muncul. Tadi kan kita hanya buat admin panelnya, kita klik, kita tambahin /admin. Tunggu sebentar. Nah, di sini udah ada nih. Kan tadi kita pertama buat user ya. Teman-teman masih ingat kan? Admin 123. Kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Ini agak lama ya teman-teman. Oke, udah nih. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tampilan dashboard. Di sini ada kategori sama produk yang telah kita buat. Kita bisa buat nih di sini. Di sini kita klik aja. Kalau baru-baru emang agak lama ya teman-teman. Ini agak lama. Nah, nanti ini tampilan di kategori. Kita bisa new kategori buat bikin kategori baru. Lalu kita cari gambar dulu ya biasanya saya cari gambar di unsurprise.com. Misalnya kita cari gambar kue. Kita cari yang gratis. Ini deh. Kita klik, kita pilih yang medium. Nah, udah. Di sini kita coba import. Nah, udah nih. Kemudian di sini kita ketik namanya, misalnya kue ulang tahun. Nah, di sini kan tadi kita membuat otomatis reaktif. Nah, itu. Di sini ketika kita ketik nama kue, nama kategorinya, itu bakal otomatis si slugnya mengikuti si nama ini.
Misalnya kita ganti kue lebaran. Nah, tuh dia otomatis bakal ngikutin. Kita create. Nah, udah berhasil. Nanti ada notif created seperti yang kita tulis di sini. Di sini ada icon name Slack. Maka di sini juga bentar. Sini agak lama. Nah, di sini ada icon name Slack sama seperti yang kita import di sini. Kita taruh di form. Di sini kita taruh icon kolom span-nya full. Nah, dia bakal full tuh. Nggak jadi dua begini. Nah, seperti itu. Kemudian di kategoris kita lihat. Nah, di sini udah muncul yang telah kita buat tadi. Ada icon, name, dan Slack. Karena kan tadi kita naruhnya di sini icon, name, dan Slack. Makanya pas kita buat di sini bakal muncul icon, name, dan Slack. Terus juga ada action edit, view, dan delete. Kalau misalnya teman-teman nggak mau nampilin, misalnya kalau teman nggak mau nampilin gambar, bisa dihapus, save dulu. Nah, nanti bakal langsung hilang nih. Kalau misalnya mau teman-teman edit namanya jadi nama Wenastar, bisa. Nanti bakal ke edit, tapi kita nggak mau edit. Sini namanya kita balikin lagi ke lebaran. Saya kita bisa view juga, view detail dari kategori kue lebaran ini. Kemudian kita bisa delete juga. Sini kita delete. Nah, udah ke delete ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas yang produk. Kita lihat yang di produk. Tadi kan yang di produk kita naruhnya thumbnail. Kita kasih kolom span yang full. Terus ada name, stock, price, kategori ID dengan select, dan description. Nah, di sini ada produk, the thumbnail, name, stock, price. Kita bahas satu-satu. Buat thumbnail yang pertama, dia kolom spannya full memenuhi form di sini, tidak terbagi dua seperti ini. Terus dia kalau gambar itu kita kasihnya file upload ya teman-teman, file upload. Nah, kalau teks kayak name ini dia teks input. Terus ada stok, di sini kita kasih integer stoknya supaya kita kalau menginputkan selain dari angka itu nggak bisa. Di sini saya input huruf S tuh tidak bisa, hanya bisa diisi oleh angka. Nah, di sini juga ada kayak gininya nih. Tuh. Kalau teman-teman kasih integer. Nah, terus di price juga sama. Cuman bedanya di sini dikasih prefix. Jadi nanti di sini ada tulisannya RP. Karena di sini prefix dengan tulisan RP. Terus di sini ada integer juga, jadi kita nggak bisa input huruf, cuman bisa input angka juga. Terus di sini ada
Di sini ada kategori. Sorry, di sini kenapa bisa ini? Oh, kalau bisa. Di sini ada kategori. Cuman tadi kan kita kategorinya dihapus ya. Kalau misalnya tadi ada kategori kue lebaran, di sini bakal muncul nih kue lebaran. Tuh, karena di sini di select kategori ID itu dia berelasi terhadap eh, tabel kategori. Kita ambil name supaya nanti di yang sini munculnya name-nya bukan nomor ID-nya. Nah, terus di sini ada description. Kalau description itu namanya rich editor. Kalau buat yang kayak teks panjang itu kita pakainya rich editor bukan yang text input. Teman-teman bisa tulis di sini misalnya tuh bisa ditebelin, bisa dimiringin, bisa digaris bawah, bisa dicoret itu. Nah, sini kita buat dulu deh kategorinya supaya kita bisa membuat produknya. Kita ke produk, new product, saya masukin buat contoh aja di sini when atau ini aja deh nastar stoknya 5. Nah, tuh muncul kue lebaran. Ini tes create. Nah, sudah tuh created. Nah, bakal muncul nih. Di sini di mana? Ayo. Kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman ingat, ini bagian kolom. Ada di function table bagian kolom. Misalnya di sini teman-teman nggak mau nampilin thumbnail, dihapus. Nanti setelah kita refresh ini bakal hilang. Nah, hilang. Sini ada actionnya. Tadi kan kita naruhnya edit view dan delete. Makanya di sini muncul edit view dan delete. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal bermain-main dengan controller. Kita akan membuat controller baru namanya home controller dan kategori controller. Kita buat baru, kita buat terminal baru, klik yang tanda plus. Nah, sudah. Kita ketikkan php artisan make controller home controller seperti ini. PHP artisan PHP spasi artisan spasi make titik 2 controller spasi nama controllernya. Di sini namanya home controller. Kita enter. Nah, selanjutnya kita buat satu lagi namanya kategori controller. Kategori controller kita enter aja. Nanti kalau udah kita selesai membuat itu bakal muncul di sini app terus di http di dalam controller. Nah, ini kategori controller dan home controller. Teman-teman bisa salin yang di sini. Yang pertama ada home controller. Kita paste aja. Jangan lupa diimport dulu ya. Di sini kan kita memanggil kategori dan produk dari tabel dari model. Dari model, makanya di sini kita import dulu. Klik kanan, import class. Di sini juga klik kanan, import class.
Nah, udah. Artinya kita memanggil tabel kategori, kemudian kita tangkap di variabel. Makanya di sini ada nih. Makanya di sini ditulis kategoris. Karena nanti bakal digunakan di dalam view welcome. Di sini kita belum buat view. Di sini kita setting dulu. Nah, terus di sini ada produk, ditangkap di variabel, terus dikirim juga. Makanya di sini dimasukin di sini, dikirim di view. Jadi nanti kita bisa gunakan di view. Terus juga di kategori controller kita salin. Dan di sini kita import juga. Kita import juga sama kayak tadi. Klik kanan, import class. Nah, udah nih. Di sini tertuju view-nya kategoris.index, artinya di dalam folder kategoris di dalam file index. Di sini kita belum buat view-nya. Kita membuat rows dulu. Kita copy aja rows-nya. Kita buka di dalam folder root, terus cari web.php. Di paste aja di sini. Jangan lupa di sini diimport juga. Diimport, klik kanan, import class. Routes ini berguna ketika kita misalnya kita mengakses di sini di root, misalnya kita akses slash, nanti otomatis dia akan menuju ke dalam home controller di function index. Ini kan index, home controller function index. Nah, nanti kan di index ini dia mengarahkannya ke view, ke welcome. Nanti dia otomatis bakal buka tampilan welcome-nya. Seperti itu. Jadi dari routes kita akses URL slash, nanti bakal ke home controller yang fungsinya index. Terus dia di sini returnnya kan ke view. Maka dia otomatis akan menampilkan isi yang ada di dalam view welcome. Itu. Yang di sini juga sama, di sini kurang slash. Jadi ketika kita upload, ketik produk, kategori, slug, dia bakal otomatis memanggil kategori controller, kemudian bakal ke dalam function index, dan returnnya ke dalam view kategoris.index. Kalau udah, kita langsung ke bagian view. Nah, sebelum membuat bagian view-nya, kita buat dulu file dengan nama style.css di dalam public. Nah, di sini kan ada folder public, kita buat folder baru CSS. Kita buat di dalamnya style.css. Nah, udah, kita enter. Kemudian kita copy yang ini. Kita copy stop sampai sini, sampai img slash dash product. Kita copy paste.
paste di style yang tadi kita buat. Jangan lupa di save, control save. Kemudian kita membuat view-nya. View itu ada di mana sih? View itu ada di dalam resources. Nah, di sini views. Kita akan membuat master.blade.php. Ini kita membuat file baru, klik kanan, file baru, new file, master.blade.php. Di sini kita kopikan aja yang ini. Kita copy yang ini. Oke, aman. Terus kita membuat view baru yang bukan view baru, kita menimpa file welcome dengan script yang di sini. Kita copy aja sampai sini. Kita di sini kan di welcome kan otomatis dibuatkan nih oleh filenya. Terus udah ada isinya juga. Tapi kita hapus semua. Ctrl A terus di backspace. Baru kita paste yang tadi. Yang di modul. Nah, oke, udah. Selanjutnya yang terakhir kita membuat view baru, folder baru, namanya kategoris. Kita buat file baru di dalam kategoris ini namanya index kategori index.blade.php. Kita copy yang ini sampai sini, kita paste. Nah, di sini ada beberapa yang harus di setting. Seperti yang tadi saya sudah bilang, di sini tanda kurung siku nggak boleh misah sama tanda dash. Nah, di sini udah saya save, Ctrl S. Nah, kalau udah, tadi kan kita membuat routes slash, kita bisa ketik di sini localhost 8000 slash, karena kan tadi kita membuat route namanya URL-nya slash. Kita enter. Nah, di sini udah tampil nih. Udah tampil gambarnya yang udah tadi kita input di dalam produk, di dalam admin. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini ada beberapa ini yang nggak muncul. Kita buka di bagian kategoris index. Nah, di sini di bagian aset ini kita tambahin titik terus kutip. Nah, jadi di aset kita tambahin titik sama kutip ini sebelum dolar kategori icon, tambahin storage slash. Jadi tambahin kutip, dalamnya ada storage slash, terus di sini ada titik. Nah, di aset yang lain juga nih, di sini ada aset sebelum produk, kita paste. Nah, kalau udah kita save, kita refresh.
Nah, bakal muncul kira-kira seperti ini aja teman-teman. Kita akan lanjutkan yang sebelumnya udah dibikin ya dengan Kak Chandra. Sekarang kita review hasil aplikasinya. Kalau dari kemarin itu kan ada struggle dan segala macam. Sekarang kita udah masuk ke pembuatan usernya. Di sini kita buat user, yaitu make filament user. Langsung aja kita ke bagian Visual Studio Code-nya. Nah, di sini pastiin env-nya udah semua, udah aman. Dan ini juga sebelumnya udah coba bikin user. Sekarang kita bikin ulang, kita clear. Nah, terus kita cari part PHP Artisan Make Filament User. Kita enter. Sini kita masukin namanya dulu. Ya biar gampang, nama saya. Tur. Emailnya pakai email admin 123 gmail.com. Lalu lanjut. Oh, berarti sudah ada nih. Udah ada. Oke, kita ganti. Admin 321@gmail.com. Nah, kalau udah kita enter, masukin passwordnya 1234 buat contoh. Memang passwordnya tidak ada ya, langsung enter aja. Nah, kalau udah langsung kita masuk ke bagian menu adminnya. Sini dashboardnya sudah ada. Kalau sudah bikin, kalian tinggal login aja, terus nanti langsung masuk ke bagian sini. Dan bagian ini tuh langsung terintegrasi sama bagian ini dashboard. Nah, ini udah coba input 2 kategori atau 2 foto sebelumnya. Sekarang kita coba kita masukin produk kategori dulu. Di sini ada kategori, kita tambahin ini kategori. Memang agak lama ya untuk bagian PHP filament ini. Kita tunggu dulu sampai semuanya ke loading. Udah, kita masukin dulu. Nah, di sini udah contohnya aja, kita masukin kucing karena kita nggak ada gambar kue ya, ataupun gambar apapun, tapi karena ini harus kategori kue, tapi karena nggak ada, kita masukin kategori kucing. Kita masukin open, pastiin gambar ke upload terlebih dahulu. Bisa di cancel ya, tapi jangan. Sudah ke upload semua, langsung kita masukin kucing toko sama, terus kita create. Nah, di sini mungkin besar agak lama ya, karena dilihat juga size-nya dan juga di uploadingnya. Tapi kita bisa save change aja terlebih dahulu. Kalau udah dia di save, di sini masih nunggu. Di sini kita refresh dulu. Nah, udah masuk nih kucing untuk di toko. Kita bisa klik di sini. Nah, keluar gambar kucingnya. Kalau kategorinya sudah ada, lanjut lagi, kita bikin produknya. Kita klik produk. Nah, karena tidak ada produknya, kita tambahkan new product. Nah, di sini thumbnailnya bisa ditambahin, deskripsi juga ada. Kita browse thumbnailnya, kita cari yang paling ringan. Ya,
700 MB KB. Uploading, menunggu uploading selesai. Oke, selesai. Namainnya sama, kita samain juga. Terus di sini masukin stoknya mungkin 3. Harganya satu kucing toko itu misalkan 500.000. Setelah itu kategorinya masukin ke kucing toko. Deskripsinya masukin kucing putih pintar. Oke, kita creator sudah masuk. Di sini udah semua. Di sini dia load ke bagian sini. Sini kita klik home dulu aja buat refresh. Sudah ada di kategori kucing dan toko, kucing toko. Bisa lihat nih kucing toko. Ya, tuh sudah nongol. Nah, jadi kalau untuk kategori kucing toko nih, dia menyediakan satu kucing untuk di toko, mungkin di toko kue nih. Jadi kalau misalkan sudah kayak gini, kita juga bisa cek lagi di produk atau kategorisnya. Kita bisa klik produk, balik ke produk. Nah, di produk nih bisa kita edit, bisa kita view juga atau preview, display. Udah display semua hasil input yang kita tadi. Terus bisa diedit juga nih. Misalkan fotonya mau diubah, tapi kalau misalkan fotonya mau diubah, mungkin stoknya kita tambahin, ada kucing masuk lagi jadi 4 atau 5 malah ya. Save change lagi, harganya masih sama. Di sini juga langsung berubah. Kita klik kucing toko, ini langsung berubah di sini. Di untuk kategori juga sama, 3 kategoris. Ini misalkan kita mau hapus yang ini amount, kita hapus, confirm. Itu udah ke delete. Kita balik lagi ke sini, kita pencet home. Nah, di home sudah nggak ada. Adanya khusus dan juga kucing toko. Tuh ya, ini untuk isi dari input untuk CRUD-nya dari PHP dari framework filament itu sendiri. Di sini ada filamennya, versinya, dokumentasi GitHub juga bisa diakses. Dan penambahan kategori ini yang diajarin sebelumnya ada di bagian config atau bagian app. Bisa ada konsol, bisa lihat ini ada modelsnya yang udah dibuat, ini hasil instalasinya. Ini ada produk kategori, ada produknya itu sendiri, ada user. Jadi ini kita harus buat ini dulu. Tuh tadi ada input email, input name dan password, ada produk juga. Produk ini untuk nambahin ke dalam database-nya. Juga ada model kategorinya. Dan sisa-sisanya itu adalah aksesoris sebagai penunjang webnya. Kayak public itu isinya template-nya, ada resource, ada roots. Ini untuk membuka halaman dari login ataupun dari halaman pengguna. Ya, admin sama user tuh harus ada API-nya, terus harus ada roots-nya, pengarahannya kemana, dan jadilah filamennya. Ini filamennya yang harusnya terbentuk ya. Jadi seperti ini. Ada 2 kategori yang sesuai sama di sini tampilannya. Ini ada home, about, dan mungkin nanti kita bisa bikin kontak. Kita juga bisa bikin bagian check out dan segala macamnya. Tapi ini adalah basic utamanya. Dashboardnya udah ada, produk kategori sudah ditambah juga, dan di sini juga ada tabel produk, listnya udah ada. Kita bisa tambahin juga, kita bisa hapus juga sesuai CRUD, create, date, and delete, seperti itu. Nah, kategori juga bisa, ini kita contohin.
sih nggak terlalu banyak untuk filamen kali ini, tapi yang penting adalah fungsional ya. Jadi akhir kata untuk pembuatan filamen ini banyak-banyak belajar dari hal yang baru karena penting banget, dan salah satunya pakai filamen ini tuh mempermudah untuk yang kita secara apa ya, efisiensi waktu sepertinya, asal kita belajar dulu nih dasarnya. Ya susah-susah untuk awal belajar wajar lah, pasti ada waktunya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih sudah mengikuti kelas dan tutorial untuk cara pemakaian filamen dari Study Club. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah melanjutkan sesi praktik membuat admin panel di dalam workshop Build Your First Admin Dashboard with Filament. Nah, mungkin materi yang kita sampaikan pada kali ini segitu aja. Sekiranya ada kesalahan, sekiranya ada kekurangan, mohon maaf. Semoga materi yang kita sampaikan bisa teman-teman pergunakan di masa yang akan datang, di masa sekarang dan masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.